Ya, Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pada RCI Jawa Timur, kepada Pak Yusuf Adam Hilman sebagai Ketua RCI Jawa Timur yang memberi kesempatan pada saya untuk berbagi ilmu ini, sharing saja sebenarnya. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini itu sudah sebenarnya sudah expert semua. Hanya kita tadarus saja. Tadarus itu kan makanya kalau dalam bahasa orang teman-teman Islam itu kan mengaji kembali atau membaca ulang, mengingat-ingat apa yang bisa kita persiapkan sebelum mempersiapkan akreditasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini ya kan ini sudah mulai pengumuman-pengumuman hasil yang tahun 2025. Insya Allah 2026 akan segera apa ya, dibuka kembali kesempatannya. Nah, saya bisa share screen ya. Ini, ya, coba. Oke. Bisa Pak, terlihat Pak. Nah, terlihat nggih? Iya, Eh, ya, perkenalkan nama saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mubaidi Sulaiman. Saya eh, dari Kediri dan berhome base di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Teman-teman pasti kenalnya itu Lirboyonya gitu. Nah, eh, kebetulan saya mengelola jurnal Sinta 2 di bidang studi Islam yaitu Jurnal Tribakti. Kalau biasanya teman-teman yang studi Islam itu sudah familiar dengan jurnal studi Islam bernama Tribakti. Eh, oke, kita langsung saja ke materi, ya. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan eh, saya akan memulainya dari yang basic. Saya menganggapnya ini basic sekali kadang-kadang, tetapi juga banyak yang terlupa. Beberapa hal kalau kadang-kadang itu kan apa bikin jurnal baru itu kan lama gitu ya. Baru bisa mengajukan itu 4 terbitan atau 2 tahun. Kalau yang 1 tahun 2 kali berarti 4 terbitan. Itu kadang-kadang lupa apa yang harus dipersiapkan. Saya sendiri dengan teman-teman itu kadang-kadang juga gitu. Wah, kita lupa persiapkan apa saja. Nah, ini anggap saja kita mengingat-ingat kembali apa yang harus dipersiapkan sebelum akreditasi. Jadi sebelum akreditasi yang harus dimiliki yaitu pertama EISSN. EISSN itu sekarang berpindah pendaftarannya yang dulunya LIPI menjadi BRIN, sekarang ke Perpusnas. Nah, untuk Perpusnas ini pengalaman dari beberapa teman dan kami kemarin itu lama sekali. Kalau LIPI dulu itu 2 mingguan bisa keluar, BRIN itu bisa 1 bulan, 2 bulan bisa keluar. Lah ini sudah 4 bulan ada jurnal dari teman-teman itu belum keluar. Benar. Ya mungkin eh, masih apa ya adaptasi dan beberapa eh, apa ya kesiapan tempatnya apa eh, software websitenya itu masih penataan ini kelihatannya. Makanya agak lama sih. Itu ada yang sudah mendaftar ISSN dari bulan Oktober itu belum. Nah, perlu diketahui juga sebenarnya daftar ISSN itu sejak 2025 itu bisa dilakukan sebelum publish di berupa di jurnal apa di OJS itu. Itu bisa sebenarnya 3 bulan menjelang. Tetapi artikelnya sudah harus siap, sampulnya harus siap, terus kemudian apa dewan redaksinya yaitu minimal 2 lembaga harus sudah siap. Itu dipersiapkan nggak apa-apa. Itu untuk diuploadkan. Itu 3 bulan menjelang publish di OJS sudah bisa sebenarnya untuk diajukan. Maka kalau itu salah satu strategi juga. Kenapa ISSN itu dihitung 2 tahun, Bapak Ibu. Jadi 2 tahun itu bukan tahunnya, tetapi per tanggalnya dan per bulannya harus tepat. Kalau jenengan semisal 1 Maret 2024 baru bisa mengajukan itu 1 Maret 2026. Jadi bukan eh, apa? Wah, saya sudah 2 tahun nih 1 Januari gitu. Bukan 1 Januarinya, tapi dihitung
1 Maret, bukan pengajuan ya, mohon maaf. Eh, Tanggal SK keluarnya. Tanggal SK keluarnya kalau per 1 Maret berarti baru bisa mengajukan 1 Maret. Walaupun pengajuannya bisa jadi 1 Januari 2024. Tetapi yang dihitung 2 tahun itu adalah semenjak keluar SK. Nah, itu yang kadang-kadang kurang dipahami dan loh ini kok saya gagal desevaluasi di Arjuna. Ya, gara-garanya itu ternyata umur umur ISSN-nya itu belum 2 tahun. Nah, sekarang itu yang dijadikan patokan EISSN atau elektronik eh, apa serial number-nya itu ya, international serial number-nya itu. Jadi PISSN kurang sudah tidak berlaku kayak dulu ya. Terus selain itu harus memiliki eh, apa digital object identifier atau DOI ya. Nah, untuk tahun 2025 kemarin per Oktober itu ada update terbaru DOI itu kalau dulu 2024 ada 2024 itu DOI harus aktif. Nah, per tahun 2025 Oktober kemarin itu DOI yang penting ada, tidak harus aktif. Tetapi aktif, lebih bagus aktif. Nah, terus selain itu harus di website mencantumkan publication etik di websitenya. Nanti kita akan bahas ini gambaran apa yang akan kita bahas nantinya. Terus jurnal harus bersifat ilmiah, ya jadi bukan apa bukan cerita fiksi dan kawan-kawan, tapi hasil dari penelitian atau hasil dari riset dan kawan-kawan itu. Kemudian jurnal terbit minimal 2 tahun berturut-turut, ya. Jadi tidak ada jeda ya. 2 tahun itu nomornya kalau semisal 1 tahun 2 kali berarti 4 nomor. Nah, dan tergantung umur EISSN-nya. Itu baru bisa. Nah, sedangkan pembukaan Arjuna itu terkadang kan apa ya random sekali. Kita nggak ada yang tahu bahasanya. Kalau bahasanya itu kan tidak ada yang tahu kapan dibukanya. Kalau ada teman-teman penasaran kapan nih dibuka, ya, itu nggak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba saja dan dibukanya itu biasanya mendadak dan durasi waktunya 2 mingguan kalau berdasarkan dari beberapa tahun terakhir ini. Tahun 2025 itu hanya 2 mingguan. Nah, maka em, hal-hal yang seperti ini tadi harus dicicil karena kayak ISSN itu tidak bisa mendadak. Nah, itu tidak bisa mendadak. Terus, selain itu, frekuensi terbitan dan penomoran itu harus berurutan per tahunnya. Jadi, kalau dalam 2 tahun itu nomornya ada 2 nomor, dalam satu volume itu ada 2 nomor, jadi nomor yang terakhir dari nomor satu, vol 1 nomor satu, itu harus bersambung dengan vol 1 nomor 2. Itu, nah ini kadang-kadang kalau teman-teman yang baru mengelola itu kadang-kadang nomornya dikembalikan nomor satu lagi. Itu akhirnya mengurangi penilaian karena itu ada penilaiannya juga penomoran itu. Frekuensi setiap nomor. Setiap terbitan itu minimal 5 artikel. Kalau kurang dari itu pasti tidak lolos disevaluasi Arjuna. Nah, biasanya kalau untuk menjaga-jaga kalau ada retract ya, retract itu penarikan semisal terindikasi plagiasi atau terindikasi fabrikasi data. Nah, itu biasanya eh, artikel harus di retract, di Anjani ya, di Anjani. Di retract itu boleh ditarik eh, karena ada indikasi pelanggaran etika. Nah, maka untuk amannya setiap terbitan itu 6 lah, jangan 5. Kalau nanti 5 ditarik atau di retract 1, akhirnya 4 dan tidak bisa mendaftar ke Arjuna. Terus jurnal terindeks Lembaga Pendidikan Nasional maksudnya yaitu Garuda. Nah, ini yang biasanya apa lalai. Eh, Mendaftar Garuda maupun DOHJ itu sama. Sudah punya 2 nomor,
itu sudah bisa mendaftar Garuda. Nah, ini kemarin yang eh, waktu saya melakukan pendampingan di beberapa kampus dan beberapa jurnal itu belum punya Garuda. Nah, ketika mendaftar mau mendaftar Garuda, ternyata pas waktu 2025 kemarin kebetulan Suaranya putus-putus, Pak. Nggak ada suara. Sebentar, saya hubungi kembali Pak Mubahidi Sulaiman. Apakah masih terkendala, Pak? keluar saya tadi. Ya, Maaf, ini maaf, maaf, Mas. Sinyalnya. Oke, ya, ya lanjut ya. Nah, untuk mendaftar Garuda itu mudah, nah, malah lebih sulit daftar di OAJ ya dibanding Garuda. Kalau di OAJ ada beberapa persyaratannya. Nah, di Garuda itu yang penting sudah punya ESSN, terus sudah 2 nomor, itu sudah bisa daftar Garuda. Terus ini juga pengelola jurnal harus mempersiapkan yang namanya akun khusus untuk Arjuna, pendaftar di Arjuna. Dan minimal jurnal editor lah. Jangan section editor atau jangan jurnal manager juga kalau di OJS. Jurnal editor saja. Kenapa? Karena kalau jurnal manager terlalu luasa, section editor terlalu terbatas, apa untuk penilaian. Nah, kalau jurnal editor itu sudah lumayan lah. Dia sudah bisa melihat jurnal historinya, terus track record beberapa akun di OJS-nya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kenapa kok harus seperti itu? Kenapa kalau ini beberapa teman yang mendaftar Arjuna dan gagal itu gara-gara itu kadang-kadang eh, mendaftarkannya pakai eh, akun yang aktif. Maksudnya akun yang aktif begini, jurnal editor aktif. Nah, itu didaftarkan di Arjuna. Nah, suatu hari ini eh, si akun Arjunanya ini apa didaftarkannya Arjuna ini si asesor mau masuk. Nah, si yang punya akun beneran yang punya akun juga masuk. Ternyata ada crash itu. Akhirnya ada beberapa penilaiannya itu padahal itu sudah maksimal karena akunnya itu ada yang trouble atau crash atau gimana ada trouble akhirnya penilaiannya mempengaruhi penilaian. Penilaiannya karena sulit diakses oleh asesor kadang-kadang asesor yang kurang telaten itu mohon maaf itu udahlah di skip gitu. Nah, kalau di skip akhirnya kan penilaiannya tidak maksimal. Jadi Sinta 6 Sinta 5 kan eman gitu. Padahal kalau manajemennya eh, jalan itu kan minimal Sinta 3, Sinta 4 Sinta 3 gitu. Nah, terus melakukan pengisian borang atau mengevaluasi diri di Arjuna. Ini bisa dilakukan ketika pembukaan Arjuna. Nah, nanti ini gambaran besar yang akan kita eh, bahas. Oke, selanjutnya ini ya. eh di penilaian itu yang terbaru eh, itu di sesuai dengan Dirjen ya PT Kemendikbuddikti ya tahun 2021 masih belum berubah ya untuk aturan hari ini yaitu ada penilaiannya tetap dibagi dua yaitu manajemen dan substansi. Kalau manajemen itu nilainya 48%, kalau substansi itu nilainya 52%. Nah, manajemen itu apa saja? Ada penamaan jurnal, ada kelembagaan, penyuntingan, dan manajemen, terus penampilan, keberkalaan, ketepatan waktu itu ya, dan penyebarluasan. Sedangkan substansi itu ya terkait isi artikelnya, terus gaya kepenulisannya. Nanti apa saja sih itu? Nah, manajemen itu ada asesornya sendiri, substansi juga ada asesornya sendiri. Eh, kalau nah nanti pengajuannya itu memengaruhi.
Kalau ngajukan Sinta 2 itu asesornya pasti lebih berat dibanding kita pengajuan Sinta di bawahnya. Nah, penilaiannya seperti ini. Jika manajemen dan substansi tidak tidak memiliki dampak apapun, tidak jalan lah kalau bahasa teman-teman pengelola itu pasti Sinta 6 lah. Kalau sudah lolos tes evaluasi. Kalau sudah lolos tes evaluasi itu pasti tersintakan, pasti terakreditasi Sinta. Nah, kalau agak jalan, ya agak jalan itu Sinta 5. Kalau cukup berjalan itu Sinta 4 nilainya 50 sampai 60. Nah, kalau 60 ke atas itu Sinta 3. Nah, kalau Sinta 2 itu 70 85. Kalau 85 ke atas itu Sinta 1. Nah, oke, ini tadi ya ini sebenarnya checking saja yang perlu dicek kalau ini khusus untuk yang baru ya. Kalau yang baru itu harus ngecek itu tadi ISSN, DOI, terus punya Google Scholar. Kenapa kalau harus punya Google Scholar jurnalnya? Ya karena untuk mendaftar Garuda itu harus menyertakan Google Scholar. Nah, Google Scholar itu kalau teman-teman kasih nama jurnal, ada kata-kata jurnal, semisal Tribakti gitu, jurnal pemikiran keislaman, itu kalau di Google Scholar pasti tidak di-approve. Kenapa? Google Scholar itu sebenarnya untuk scholar, tapi ya ini karena peraturan di Indonesia ya, untuk manusia. Maka kalau untuk jurnal itu sebenarnya tidak bisa nanti tampil. Maka kalau untuk menampilkan Google Scholar Jurnal, hilangkan kata-kata hindari kata-kata jurnal. Sebutkan saja sebenarnya kalau jurnal pendidikan Islam eh, Tribakti gitu. Universitas Islam Tribakti ya, sebut saja eh, apa pendidikan Islam Tribakti gitu. Hilangkan kata-kata jurnal atau pakai singkatan gitu. Singkatan JPI Tribakti itu aman. Tapi kalau jenengan memunculkan kata-kata pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris jurnal itu tidak akan memunculkan eh, jadi kalau dicari di Google Scholar itu tidak akan ketemu, tidak akan tampil. Kenapa? Memang Google Scholar itu bukan untuk jurnal tetapi untuk scholar, untuk manusia gitu, untuk sarjana. Nah, tetapi kita harus buat itu. Kenapa? Karena daftar Garuda itu harus menyertakan ini, link Google Scholar dari jurnal. Kalau tidak menyertakan itu tidak bisa terdaftar di Garuda. Terus tadi membuat akun khusus tadi sudah. Terus setelah eh, Garuda itu baru kita bisa membuat akun di eh, Arjuna. Ya bisa bikin akun, tetapi kita belum bisa memasukkan jurnal kita kalau jurnal kita belum terindeks Garuda. Maka eh, langkah yang pertama yaitu harus bikin terindeks Garuda dulu. Nah, kalau bikin Garuda itu harus bikin Google Scholar dulu. Nah, baru bikin akun di Arjuna, kemudian akun Arjunanya ISSN yang sudah terindeks Garuda inilah ditarik di apa aplikasi atau website Arjuna. Nah, ini sebenarnya tadi yang saya jelaskan dari memasukkan data jurnal yang terindeks Garuda, bikin akun editor khusus untuk yang didaftarkan di Arjuna agar nanti sebagai pintu masuknya asesor untuk menilai apa ya, menilai OJS kita. Terus ini tim Arjuna kalau dibuka sudah dibuka terus kemudian disetor ke asesor secara garis besar gitu, seperti itu. Kemudian dirapatkan pleno dapat SK baru diumumkan di website Arjuna. Ini ya. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa kalau
pengajuan kita itu akan mempengaruhi bagaimana pemilihan asesor gitu. Kalau pengajuan kita lebih dari 70 nilainya itu pasti Sinta 2 dan asesornya 4. Ya, 2 manajemen, 2 substansi. Tetapi kalau kurang tidak kita pengajuannya tidak Sinta 2, asesornya 2 saja, satu manajemen, satu substansi. Nah, maka evaluasi diri itu penting eh, apa untuk keberhasilan apa target kita gitu. Nah, itu oh saya pengennya Sinta 2, semua pasti pengen Sinta 2. Syukur-syukur Sinta 1 ya kan. Jurnal baru langsung Sinta 1. Apakah itu mungkin? Ya, mungkin kalau langsung Scopus itu malah lebih mudah kan. Itu eh, daftar Scopus saja kan. Sambil nunggu Arjuna ya kan. Menunggu pembukaan Sinta, daftar Scopus gitu. Scopus itu kan sekarang yang terbaru itu Scopus itu 2 terbitan bisa itu. 2 nomor itu bisa kayak kayak DOAJ. Itu di lain waktu ada sendiri nanti ya. Ah, eh, pengajuan itu kalau yang baru 4 nomor ini ya atau 2 tahun terakhir ya. Nah 4 nomor itu kadang-kadang gini, yang kemarin itu banyak yang nggak lolos itu gini. Pas pembukaan itu bulan April. Nah ada yang terbit itu bulan Januari dan Maret. Sedangkan itu di nomor ganjil. Nah, biasanya kan itu berarti kalau sudah umurnya 2 tahun biasanya kan nomor 3 sorry volume eh, volume 3 nomor 1. Nah, sehingga kan ada 5. Ini kadang-kadang jadi apa kebingungan tersendiri kalau teman-teman yang baru yang didaftarkan itu kelima-limanya atau hanya 4 saja kan gitu kalau semisal dalam 2 tahun itu dalam 1 tahun itu 2 kali itu yang didaftarkan yang 4 nomor terakhir jadi yang nomor 1 enggak banyak yang kemarin karena saking bingungnya itu didaftarkan lima-limanya akhirnya tidak lolos tes evaluasi. Nah jadi nggak apa-apa eh, yang apa yang satunya ganjil kan akhirnya 3.1 tiga volume 3 nomor 1 volume 2 nomor 2 volume 2 nomor 1 akhirnya yang paling awal itu volume 1 nomor 2. Nah itu kadang-kadang yang bikin kebingungan di antara teman-teman yang baru. Nah kalau yang reakre mudah saja. Kalau reakre itu satu nomor yang paling akhir. Satu nomor yang paling akhir. Jadi jangan didaftarkan kayak yang baru 4 itu enggak, tapi satu nomor yang paling akhir. Nah, ini makanya peluang yang reakre itu untuk naik tingkat itu lebih besar. Kenapa? Biasanya cukup memperbaiki yang paling akhir itu ya. Gitu. Husnul khotimah gitu. Itu yang paling akhir diperbaiki. Nah, eh ada kemarin itu bagaimana ya kalau yang saat ini kan reakre terus terlewat terlewat apa eh, karena habis gitu habis masa akreditasinya kemudian waktunya reakre. Nah kalau melewati tanggalnya melewati volume yang ditetapkan ya itu biasanya pengajuan kembali 4 nomor yang terbaru. Nah tapi kalau belum melewati makanya sekarang kan sebenarnya bisa sudah mengajuk setelah 2 tahun dari ditetapkan itu kan bisa ngajukan lagi sebenarnya. Nah makanya paling akhir saran saya pengajuan reakre itu 6 bulan menjelang habis. Itu sudah mentok itu. Paling aman 1 tahun sebelum habis. Biar kenapa? Karena penilaian eh, Sinta ini atau Arjuna ini sangat lama, maka untuk menghindari eh, kadaluarsanya akreditasi kita. Nah, ini yang sering tadi yang saya ceritakan salah satunya eh, salah isu penamaannya tidak sesuai dengan ISSN, salah isu yang diajukan, doi-nya tidak aktif itu dulu ya, tapi sekarang kayaknya sudah
bisa, tapi untuk jaga-jaga doi aktif lah. Doi harus aktif, terus diversifikasi editor, diversifikasi yaitu editornya jangan satu kampus, minimal dua kampus lah. Pasti teman-teman kan teman-teman dosen itu kan punya kampus punya teman yang lain. Yang penting editornya punya Google Scholar dan punya pernah nulis itu sudah aman. Terus salah akun editor atau passwordnya itu tidak bisa digunakan, akunnya salah, nama akunnya salah, passwordnya nggak bisa masuk. Nah, itu makanya bikin password ya yang mudah-mudah saja. Tapi jangan terlalu mudah, jangan pakai angka yang berurutan. Itu terlalu mudah nanti potensi dibobol oleh hacker juga sangat apa. Nah, terus jangan disimpan apa ininya nama akun editor yang diajukan di Arjuna sama apa passwordnya jangan sampai lupa. Nah ini salah isu yang diajukan seperti tadi yang saya bilang seharusnya kalau dalam 1 tahun 2 kali yang diajukan ya 4 saja jangan sampai lebih. Nah kita masuk ke pengisian borang ya. Nah ini bentuk borangnya ya. Saya eh, cepat-cepat saja jadi biar lebih substansif gitu. Nah, borang itu apa sih yang dimaksud penamaan harus sama dengan ISSN ya namanya di ISSN apa waktu diajukan. Nah, ketika diajukan di Arjuna itu juga harus sama. Nah, biasanya ini kadang-kadang wah saya perubahan di SSN tanpa apa konfirmasi ke kalau dulu ke BRIN itu juga fatal. Apalagi perubahan ini. Biasanya teman-teman yang reakre, perubahan jumlah terbitan itu juga harus dilaporkan ke apa yang penyedia ISSN kalau sekarang Perpusnas. Itu bersurat saja. Kalau ada perubahan, laporkan biar nanti di ISSN-nya yang tampil itu dirubah sama oleh pihak terkait. Nah, ini kadang-kadang teman-teman menambahkan jumlah terbitan tapi tanpa merubah data yang ada di ISSN. Akhirnya berpotensi ditolak di desevaluasi, tidak lolos. Terus apa setup data, metadata, judul eh, galai itu kadang-kadang juga gitu. Judul di galainya eh, judulnya apa ya? Tidak tidak format apa tidak terformat dengan baik itu juga biasanya berpotensi mengurangi nilai lah kalau tidak masih bisa lolos desevaluasi tapi berkurang nilainya. Terus NM scope-nya itu apa harus jelas, harus sesuai dengan namanya. Nah, ini kadang-kadang nama itu karena beberapa kampus yang biasanya baru ya, kampus baru terus bikin jurnal baru karena jurnalnya satu, punya banyak prodi, akhirnya kadang-kadang apa nama jurnalnya dibuat apa berdasarkan prodi yang ada. Biasanya gini, ada jurnal itu nggak nyambung namanya. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Syariah itu kan jauh sekali itu. Maksudnya itu kan sudah fatal namanya. Kalau bikin jurnal itu yang ya lebih bagus itu yang spesifik. Misal kalau jurnal pendidikan konsisten aja pendidikan. Kalau ekonomi ekonomi saja. Kalau bikin jurnal multidisiplin ya monggo, tapi kasih nama jurnal multidisiplin gitu aja. Lebih lebih aman dibanding bikin jurnal kok apa jurnal apa ya yang paling nggak nyambung. Oh ya jurnal sejarah dan teknologi ya mungkin sejarah teknologi oke lah. Tapi kan jurnal teknik gitu, jurnal sejarah dan teknik itu kan jauh sekali rumpun ilmunya. Nah itu membuat berpotensi nama apa menjadi tidak eh, penilaiannya pasti catatan asesor sorry itu pasti akan jelek sekali. Nah, penamaan terlalu singkat itu juga nggak bagus. Kalau lebih bagus, nama jurnal itu menunjukkan keilmuan. Jadi, semisal jurnal apa ya, jurnal saya aja sendiri ya, jurnal apa Legitima, nama Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam. Nah, itu kan spesifik. Nah, jadi memang kalau awal-awal itu kesulitannya cari naskah. Tetapi untuk kedepannya, untuk
di up menjadi Sinta 2, Sinta 1 atau untuk jadi Scopus itu lebih mudah nanti karena apa? Kekhususan bidang ilmunya. Apalagi kalau di penilaian di Arjuna itu bagus sekali. Nah, nanti nilainya pasti maksimal 2. Terus nama kelembagaan. Kalau kelembagaan itu bisa prodi, bisa universitas, bisa apa pusat studi atau lembaga riset kayak gitu. Nah, untuk nilai maksimal itu biasanya lembaga-lembaga riset gitu ya. Nah, itu kalau biasanya kalau menerbitkan universitas itu biasanya nilainya di angka 3. Nah, itu dan biasanya kalau bekerja sama dengan misal dengan asosiasi atau lembaga riset itu sertakan di OJS-nya itu dengan MOU-nya. Nah, ini kadang-kadang hanya menyertakan logonya saja, tetapi di logo asosiasi ataupun lembaga risetnya itu tidak disertakan MOU, atau malah cuma kadang di apa disertakan anu saja apa itu websitenya. Terus ada nomor menu kontaknya, alamatnya, alamat alamat. Nah, itu eh, alamat ini ya, alamat penerbitnya itu di mana, kalau universitas ya alamat ya kampusnya gitu. Terus pelibatan mitra bestari. Nah, ini tidak boleh secara etika kita hanya menyantumkan nama seseorang. Nah, kita harus punya apa integritas lah dalam ini. Jadi editor itu dipilih karena dia sudah punya kualifikasi di situ. Ya minimal dia punya tulisan satu, punya Google Scholar kayak gitu. Nah itu untuk dicantumkan, ditautkan ke namanya beliau dan harus seizin. Beliau nggak boleh eh, dan lebih bagus dan mereka harus bekerja ya. Nanti dicek itu sama asesor bekerja atau enggak. Kita buktikan nanti gimana cara ngeceknya gitu. Terus kalau kalaupun nggak punya Google Scholar ya punya CV, tapi CV yang menunjukkan bahwa editor itu memang keahlian di bidang eh, apa riset, nah riset dan publikasi lah. Nah, lebih aman kalau di Sinta itu langsung link Google Scholar atau link Sinta ID. Syukur-syukur kalau punya Scopus ID. Nah, itu ditautkan saja. Nah, itu akan menjadi penilaian asesor juga kalau editornya itu dicek kok nggak punya tulisan selama 5 tahun terakhir. Hmm. Bisa dicek yang ditautkan tadi, dicek di Google Scholar. Wah, ini sudah 5 tahun terakhir nggak pernah nulis kok dijadikan editor, itu juga mengurangi penilaian. Terus itu minimal jumlah artikel sebenarnya ya. Kalau idealnya itu sejumlah artikel editor itu dikecualikan eh, apa editor in chief, karena editor in chief itu dia penilai utama, penilai fokus and scope sebenarnya. Kalau besok kan ada materinya Pak Umaid, Pak Umazah ya, itu apa terkait tugas editor in chief. Nah, secara garis besar kan editor in chief itu penting sebenarnya, tapi dikiranya lewat saja gitu kan. Padahal dia penilai utama artikel masuk itu sudah masuk scope apa enggak, secara substansi, terus secara template itu apakah sudah sesuai dengan author guideline yang ditetapkan oleh jurnal apa enggak, itu adalah tugasnya editor in chief sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman ini bablas saja saya editorship terus diteruskan langsung ke reviewer. Nah, eh, itu ya editor minimal jangan satu institusi lah, minimal 2 institusi. Se ini kalau rumus saya sama teman-teman itu ya sejumlah artikel. Jadi idealnya satu artikel itu ditangani oleh satu editor. Nah, kalau apa keterlibatan ini lebih bagus kalau lebih dari 50% apa editornya itu dari berbagai negara. Nah, dari luar negeri itu nilainya akan bagus. Nah, itu kalau mau ke Sinta 2, ke Sinta 1 itu harus minimal 50 dan harus kerja.
dari dibuktikan kerja di OJS. Nah, nanti tahu itu asesor kerja atau enggak itu. Terus mutu penyuntingan, nah itu kalau baik sekali itu berarti semua editor dan proofreader maupun translatornya itu bekerja. Nah, substansi itu bisa dilihat dari hasil risetnya itu yang ditampilkan tuh benar-benar menyatakan itu apa enggak. Nah, kualifikasi Dewan Penyunting tadi seperti itu harus ya minimal dua itu, kemudian lebih baik kalau dari berbagai negara. Nah, terus penulisan itu terinci, author guideline ya, petunjuk penulisan atau author guideline-nya itu harus terperinci. Nah, terus ada petunjuk penggunaan template. Nah, template-nya penjelasannya harus jelas. Pakai bahasa Indonesia monggo, pakai bahasa Inggris silahkan. Tapi kalau saran saya ada dua template. Kalau untuk orang Indonesia ya biar mengikuti template Indonesia. Kalau orang untuk penulis internasional menggunakan template yang berbahasa Inggris. Nah, mutu penyuntingan, nah ini biasanya agak diabaikan, padahal ini penting sekali. Mutu penyuntingan itu ada typo, ada apa salah grammar kalau berbahasa Inggris, terutama di abstrak gitu ya. Abstrak ini sering sekali diabaikan oleh beberapa pengelola jurnal, padahal abstrak itu kayak mukanya orang. Kalau dari abstrak saja sudah salah, banyak kesalahan, banyak tipu, banyak salah kata, banyak bahasa yang tidak dipahami, itu kadang-kadang asesor itu sudah males gitu melanjutkan membaca apa ke ke bawah itu. Nah, submission. Nah, itu dilihat apa ya, historinya seluruh jurnal dievaluasi menggunakan aplikasi e-jurnal. Itu dilihat apa histori dari artikel itu dari submit sampai production atau publish itu pasti dilihat. Akan dicek sama asesor. Cakupan keilmuan, nah ini seperti yang saya bilang tadi, nama nama jurnal sama scope dan jurnal apa artikel yang terbit di jurnal itu akan dilihat kesesuaiannya. Kalau sesuai itu bisa 100% nilainya maksimal 4. Ini sudah masuk ranah substansi ya. Terus apa distribusi penulisnya, kalau satu negara ya nilainya satu, kalau dua negara nilainya tiga, kalau 3 sampai 5 negara dalam 1 tahun ini ya. 1 tahun itu kan sebenarnya nggak sulit ya, nggak berat ya kalau 3 sampai 4 negara. Semisal volume satu 2 orang, volume dua orang itu kan sudah 4. dua dua negara itu kan sudah 4. Itu kan sebenarnya nggak terlalu sulit. Tapi kalau memang kesulitan awal-awal ya satu itu nilainya satu. Ada nilainya, semuanya ada nilainya. Jadi jangan khawatir, dihargai itu sebenarnya. Prioritaskan artikel kolaborasi. Jadi artikelnya eh, jangan penulis tunggal, tapi penulis kolaborasi itu lebih bagus. Kenapa? Eh, itu para asesor itu suka kayak gitu. Eh, ini ada apa ya? Ada metriknya itu memang. Tidak mempertimbangkan urutan penulis, tidak harus penulis pertama ataupun korespondensi atau tidak harus co-author. Jadi penulis luar negeri itu tidak harus jadi penulis pertama. Jadi bisa penulis kedua, ketiga, tapi jangan banyak-banyak. Masa kolaborasi 10 penulis itu kayaknya nggak etis ya. Karena nanti di beberapa jurnal itu pasti ada apa ya kontribusi penulis itu ditulis di beberapa, lebih baik itu dikasih kontribusi penulis itu di bawahnya kesimpulan eh, atau acknowledgement gitu. Terima kasih, ucapan terima kasih itu. Nah, itu kalau di template itu tambahkan aja kontribusi penulis. Nah, kontribusi penulisnya itu penulis satu, dua, tiga, empat, itu apa saja kontribusinya. Nah, itu bagus. Itu asesor akan sangat menyukai itu. Kebenaran itu soal novelty ya. Nah, itu kontribusinya apa? Nah, itu ini tergantung di abstrak dan kesimpulan dan di latar belakang. Terus harus tegas kontribusi artikelnya itu apa.
kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Nah, sebelumnya di abstrak itu juga menampilkan juga riset gap. Harusnya di abstrak itu gitu, menampilkan riset gap. Tidak hanya menampilkan tujuan, metode, dan hasil penelitian, tetapi harus menampilkan ada riset gap, kemudian juga menampilkan kontribusi penelitian. Ini nilainya akan pasti tinggi. Itu bisa 4. Nilainya pasti 4. Terus makna sumbangan bagi gimana itu nyata atau enggak nyata. Kalau biasanya ilmu humaniora kayak ilmu agama kayak saya kayak gini sih sulit ya kadang-kadang mencari novelty itu kadang-kadang apa novelty-nya kan gitu. Karena tidak boleh ada bid'ah dalam agama gitu. Nah, ini tapi di jurnal itu kita dipaksa untuk menyatakan novelty-nya apa, kebaruannya apa, dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Itu nilainya 1. Kalau itu kalau sangat nyata, kalau nyata saja itu setengah, kalau kurang nyata kosong. Dampak sitasi ini jumlah sitasi. Ini yang dihitung itu bukan sitasi yang ada di Google Scholar Bapak Ibu, tapi yang dihitung adalah sitasi yang ada di Mention. Nah, ini pentingnya doi itu aktif. Kalau doi-nya nggak aktif, maka sitasinya tidak tercatat di Dimension. Nah, maka kalau doi-nya nggak aktif ini resikonya. Apakah boleh Pak eh, nggak aktif untuk akreditasi? Lolos kalau sekarang, tetapi citasinya pasti akan sangat kurang sekali. Sehingga mengurangi bobot nilai. Kalau citasinya dalam 3 tahun terakhir itu bisa lebih dari 30 kan nilainya 8 tuh, besar tuh dampaknya. Nah, kalau cuma 3 sampai 7 itu gara-gara banyak jurnal yang tidak mengaktifkan doi yang mengutip itu kan akhirnya rugi itu. Nah, itu makanya doi itu harus diaktifkan. Nah, jadwal penerbitan itu harus konsisten. Nah, kalau ya paling kalaupun terlambat jangan lama-lama lah, maksimal 1 bulan itu. Nah, maksimal 1 bulan. Itu pun sudah mengurangi nilai ya. Kalau 40-80% itu 0,5 itu. Kalau benar-benar lebih dari 2 bulan itu skornya nol itu. Skornya nol itu biasanya. Nah, terus penomoran seperti saya bilang tadi, penomoran harus baku. Nah, penomoran baku berurutan di setiap volume. Setiap volume ya. Ya, nanti kalau volumenya baru, baru kembali nomor 1 lagi. Kalau terbitan semisal empat kali dalam satu volume, ya berarti harus berurutan nomor 1 sampai nomor 4 itu. Jangan diputus. Terus penomoran halaman dalam satu volume. Indeks pencarian dalam mesin pencari. Nah, ini bisa dilihat di apa ya eh, di crossref ya di dimension sama di crossref ya dilihat itu kan ini yang kalau sekarang yang dilihat di dimension itu bisa nggak dicari artikelnya atau jurnalnya makanya menyantumkan dimension itu link untuk dimension itu penting. Nah, resolusi gambar. Nah, biar substansi itu nilainya tinggi, salah satunya yaitu harus menyatakan tabel dan gambar dengan resolusi yang tinggi. Nah, jangan burem. Kalau burem itu nilainya ya jadi kalau nggak konsisten itu ya 0,5. Nah, kalau tidak ada gambar dan tabel biasanya nilai ini pasti nilainya 0 ya. Ini 0,5 ya. Nah, ini biasanya artikel-artikel yang apa ya jurnal-jurnal yang berbau literatur review itu sulit sekali biasanya menyantumkan gambar sama tabel itu. Nah, nah bentuk tabel dan apa ya penomoran gambar itu harus konsisten juga. Selain itu nah nah kalau dulu ini soal halaman jumlah halaman kalau dulu itu harus lebih dari 100 tapi kalau sekarang semua ada nilainya. Kalau kurang dari 25 dalam satu nomor dari satu terbit atau satu nomor itu 20 apa nilainya 0. Kalau 25 sampai 99 itu nilainya 1. Kalau lebih dari 100 itu berarti nilainya 2. Jadi kalau dalam 1 tahun itu bisa 200 lah.
minimal 200 halaman dalam dua nomor itu kalau misal dua nomor. Terus desain tampilan website memiliki ciri khas. Nah, ini makanya sekarang banyak aplikasi ya buat bikin desain sampul yang unik-unik, yang bagus-bagus gitu. Terus ini juga template apa ketika menerbitkan ini harus konsisten. Nah, ini biasanya diserahkan biasanya ke layouter ya. Layouternya itu harus kalau menurut saya jangan banyak orang, satu orang saja atau satu orang itu biar kalau salah itu salahnya konsisten bisa diperbaiki. Tapi kalau ini dikerjakan tim gitu, layouter dikerjakan tim biasanya bisa berubah-ubah gitu. Nah itu saran saya satu orang saja layouter itu. Toh kalau menerbitkan minimal 6 apa eh, 6 artikel itu kan juga tidak terlalu berat. Nah, tata letak penyajian gambar harus konsisten seperti tadi. Terus topografi itu antar terbitan, nah itu harus konsisten. Jenis hurufnya ya. Kalau jenis hurufnya pakai Times New Roman ya pakai Times New Roman semua. Jangan volume 1 pakai Times New Roman, volume 2 pakai Politano Lenitab, terus volume 3 pakai Garamond itu nggak konsisten. Itu kan jadinya nggak menarik. Nah, kata kunci dalam abstrak itu juga mempengaruhi ada nilainya. Nah, kata kunci ini karena kita terjebak kata itu ya. Teman-teman tuh kalau bikin kata kunci pakai kata, padahal kata kunci yang baik itu pakai frase minimal dua kata itu. Pakai frase. Nah, jangan kurang dari tiga. Ya, bikin lebih dari tiga lah. Tapi jangan lebih dari enam. Maksimal 6 atau 5. Udah. Terus sistematika penulisan artikel, nah, terus pemanfaatan instrumen pendukung kayak gambar, makanya ada gambar grafik tadi penting harus ada itu menambahkan nilai itu. Nah, pustaka kutipan harus konsisten kalau pakai Chicago, kalau semisal pakai footnote terus. Kalau pakai body note atau innote pakai nah, lebih baik pakai manajemen referensi pakai Mendeley, pakai Zotero atau pakai EndNote ya. Itu lebih bagus. Nah, biar apa otomasi semua kesalahannya itu terminimalisir. Kalau nggak pakai manajemen referensi itu ini juga menyulitkan apa ya editor untuk ngecek referensinya benar efek atau apa. Apalagi sekarang itu AI, eranya AI ini banyak pakai referensi hasil dari ChatGPT itu kan palsu, banyak yang palsu itu. Nah, itu kalau nggak pakai manajemen referensi apa kayak Mendeley itu sangat sulit dideteksi ini benar atau enggak. Nah, terus kebahasaan itu eh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris atau bahasa PBB yang lain pakai bahasa Arab atau tapi jangan em, kalau ini kalau jurnalnya memang selain bahasa Indonesia oke lah. Semisal pendidikan bahasa Arab ya pakai bahasa Arab kan nggak masalah. Pendidikan bahasa Perancis pakai bahasa Perancis nggak masalah. Tapi yang penting jangan bahasa mesin gitu aja. Semuanya kode-kode itu kan nggak bagus tapi harus bisa terbaca. Nah, eh, apakah Sinta 2 itu harus bahasa Inggris? Enggak. Sinta 2 itu enggak harus berbahasa Inggris. Tapi kalau penulisnya luar negeri kok bahasanya Indonesia itu kan yang nggak masuk akal ya kan. Itu banyak itu kita nilai itu kan salah satunya penulisnya dari luar negeri, tapi artikelnya yang terbit berbahasa Indonesia itu kan jadi aneh gitu. Terus ini juga eh, apa artikelnya berbahasa Indonesia. Nah, yang review orang luar negeri di OJS-nya. Tetapi hasil reviewnya pakai bahasa Indonesia itu kan sudah tidak konsisten. Itu pasti sama sensor. Ah, ini kelihatan bohongnya gitu. Nah, kalau penulisnya luar negeri, apa reviewernya luar negeri itu berarti ya minimal pakai bahasa Inggris lah. Nah, itu biar kelihatan konsisten. Jadi kalau ini apa kita sebenarnya ya beberapa asesor tuh tahu lah ya apa yang kayak gitu. Tapi
jangan terlalu mencolok gitu. Nah, keefektifan judul itu jangan panjang-panjang, judul ya yang penting jelas, punya kalau bahasanya Prof. Irwan Abdullah ya itu punya apa ya? eh, Punya objek material, objek formal sama konteks, udah tiga itu saja. Nih, punya tiga itu saja udah cukup. Jadi jangan terlalu panjang-panjang, terlalu detail nama tempat, terlalu detail apa konteksnya itu juga nggak baik. Akhirnya tidak memahamkan judul. Nah, judul itu yang bagus itu judul efektif, memahamkan gitu. Nah, pakai kata kunci. Biasanya kayak kayak gaya-gaya Holland ya. Orang-orang Belanda itu, peneliti-peneliti Belanda itu pakai kata kunci itu judul itu. Kata-kata kunci, nah itu terus nanti diturunkan menjadi kata kunci di bawah abstrak. Nah, kata kunci di bawah abstrak menjadi subbab yang dibahas. Biasanya seperti itu. Itu memudahkan asesor substansi terutama menilai substansi dari tulisan. Terus tidak menyantumkan ini gelar jabatan. Nah, itu jangan mentang-mentang profesor, guru besar, dicantumkan nama profesor siapa itu, nama penulisnya nggak usah, nggak perlu, itu nggak dibutuhkan sama sekali. Terus kalau ini juga di review artikelnya double blind katanya eh, di petunjuknya di proses peraturan reviewnya, tetapi ternyata masih ada nama sama afiliasi dan email penulis itu juga mengurangi nilai ya. Ah, nis, ini ini ya ini yang sering menjadi momok. Banyak yang penulis-penulis itu mengeluhkan, saya itu nggak mau ngutip yang berbau skopus-skopusan gitu. Dan saya dipaksa, padahal ini biasanya teman-teman yang apa meneliti manuskrip. Nah, peneliti-peneliti manuskrip. Nah, manuskrip itu kan lama-lama. Nggak mungkin kita penelitian yang referensinya 5 tahun sampai 10 tahun terakhir. Justru semakin lama semakin otentik. Nah, itu sebenarnya apa ya, asesor maupun Arjuna itu tidak membatasi itu ya. Nah, sebenarnya ada 20% gitu. Ada 20% sampai 60% itu bisa menggunakan, justru harus mewajibkan pakai buku babon atau referensi babonnya. Referensi primer itu harus ada. Ini yang sering teman-teman penelitian literatur review. Nah, misal gini, meneliti pemikirannya siapa gitu. Misal kalau di Islam itu penelitian Fazlur Rahman. Di referensinya tidak ada satupun bukunya Fazlur Rahman yang dikutip. Itu kan lucu. Nah, itu kan mengurangi nilai substansi. Nah, terus eh, ini juga referensinya sekunder semua. Berarti kan ya ini enggak. Nah, jadi sebenarnya tidak harus referensi itu baru semua. Malah justru yang 20% itu harus primer, di mana yang primer-primer itu biasanya buku-buku yang lama sekali. Nah, itu untuk mengikuti perdebatan akademik sampai yang termutakhir, yang terbaru. Nah, itu makanya tidak 100% harus 5 sampai 10 tahun terakhir kan enggak sebenarnya. Nah, malah justru yang 20% itu harusnya buku primer yang lama-lama. Nah, baru nanti didominasi oleh penelitian-penelitian yang terbaru. Nah, terus derajat kemutakhiran pustaka acuan tadi ya sudah saya jelaskan. Analisis sintesis. Nah, ini kan bisa dijadikan dialog di dalam referensi di apa? Di analisis. Jadi kenapa yang lama itu membahas seperti ini? Semisal referensi lamanya, referensi yang baru seperti ini. Nah, di tulisannya para penulis itu harusnya menyantumkan sintesis antara perdebatan lama dan perdebatan baru. Sehingga posisi substansi penulis itu di mana gitu. Novelty-nya sebenarnya kan di situ. Nah, terus penyimpulan. Nah, penyimpulan itu kayak rangkuman. Pada penyimpulan itu adalah tadi men, apa memperdebatkan antara yang lama yang baru dan hasilnya yang terbaru itu apa dari penelitian yang dilakukan di yang ini. Nah, ini yang luput seringnya. Yang seringnya itu kan rangkuman, merangkum hasil penelitian, ditempel saja, udah.
Padahal tidak seperti itu kesimpulan. Jadwal terbitan, penomoran sudah tadi ya. Nah, kunjungan unik, ini kunjungan ini, nah ini yang sering lupa, teman-teman tidak menyertakan state counter. Ya, bikin state counter, di menyantumkan state counter di jurnalnya. Itu ada tutorialnya ya, state counter. Karena ini pembahasannya saya terlalu banyak, luas, jadi saya nggak bisa detail satu-satu. Itu state counter, itu harus ada penghitung untuk menunjukkan kunjungan uniknya. Terus penyantuman lembaga indeks, indeksnya siapa? Garuda, DOAJ, kalau DOAJ cantumkan. Terus EBSCO, ada Copernicus, ada, nah, kalau semisal WOS ya indeks WOS kan gitu. Alamat indeks unik atau DOI. Oke. Nah, ini salah satu tadi yang saya sebut pengindeks internasional. Ada ya internasional bereputasi, ada internasional menengah, ada pengindeks nasional, itu Garuda. Kalau Garuda pasti wajib lah. Terus itu ada DOAJ, Erik, Copernicus, ProQuest, EBSCO. Ini yang Azim di anu ya di mana? Di Indonesia itu yang anu itu di DOAJ, Google Scholar, Dimension itu pasti. Kalau dipakai DOI itu pasti Dimension. Nah, kalau bereputasi itu ada Scopus, ada Clarified Analytics atau WOS, itu, terus ada PubMed dan kawan-kawan dan seterusnya. Mungkin eh, sekian dari saya. Nanti lebih banyak kita apa ya sharing gitu ya Pak Yusuf. Gitu. Saya kembalikan Pak Yusuf. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Mubaidi. Luar biasa materinya. Sebelum kita tanya jawab, saya eh, akan coba membacakan beberapa pertanyaan untuk bisa langsung ditanggapi supaya nanti bisa apa nggak ada yang terlewat gitu Pak. Nggih, nggih, Nah, nggih. yang pertama ini dari Pak Saifuddin dari Aceh. Beliau bertanya kalau misalkan jurnal yang diterbitkan itu bukan dari kampus atau dari yayasan misalkan, apakah ada syarat tertentu jika mau melakukan akreditasi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Sabda Budiman, eh, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk reakreditasi? Kemudian perbedaannya apa antara akreditasi dan reakreditasi? Oh iya. Kemudian tipsnya. Kemudian yang ketiga, eh, kami mengajukan reakreditasi. Kita masukkan satu isu saja tapi ditolak dengan alasan harusnya empat. Kemudian seandainya dalam satu volume ada empat nomor, maka yang diajukan yang mana? Apakah boleh empat nomor yang atau dengan satu nomor? Kemudian Oke. ini ada kasus Pak. Eh, Kami ajukan reakreditasi dan dinyatakan lolos tes evaluasi tanggal 24 September 2025. Kami menunggu cukup lama untuk hasilnya. Di pengumuman hasil akreditasi yang terakhir, nama jurnal kami tidak ada. Oh iya. Secara umum eh, itu Pak nanti kita Oke. sembari menunggu teman-teman yang resen, monggo bisa dijawab Oke. dulu. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Yusuf. Eh, apakah tadi pertanyaan yang pertama itu apakah yang tidak berbasis perguruan tinggi itu bisa eh, akreditasi gitu ya? Bisa nyatanya banyak yang CV CV itu banyak, tapi harus punya legal standing yaitu berupa CV Kemenkumham ya, terus dan kawan-kawan itu dia harus punya legalitas ya, legalitas. Misal kalau CV ya pakai CV, kalau pakai PT ya pakai PT, itu harus harus menyantumkan itu karena kalau nggak itu kayaknya nggak bisa bikin ISSN ya, itu nggak bisa bikin ISSN. Kalau nggak bisa ISSN pasti nggak bisa daftar akreditasi. Nah, terus itu ya tadi cuma itu saja ya.
Nggih, Izin sama Pak. sebentar Pak. Sama satu lagi tadi terkait hasil akreditasi. Mungkin perlu jenengan jelaskan terkait kondisi apa submission di Arjuna saat ini, Pak Mubaidi. Halo Pak Mubaidi, masih di situ? Sambil menunggu Pak Mubaidi eh, bergabung, kami persilahkan Oke, sorry sorry. Pak ya Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Oke, oke, oke. Oke, Eh, terima kasih. ya, Terima kasih kesempatannya Pak Yusuf dan eh, Bedis. Pak, ini Pak, saya masih apa ya? kok Mohon kecil, maaf suaranya suaranya kecil bisa sekali. lebih besar Oke, lagi Pak Petrus. oke. Selamat sore Pak. Gini Pak, saya eh, baru sih Pak untuk pengelola jurnal. Jadi soalnya terkadang ngikutin saya dari relawan jurnal ini. Mungkin bisa ini Pak, apa namanya? Jurnal ini masih baru sebenarnya Pak. Saya sharing Pak ya. Siapa tahu bisa di apa namanya buat nanti rencana kami ini Pak untuk ngajuin jurnal untuk ini bulan nanti apa namanya ISS-nya 2 tahun itu bulan Agustus Pak. Nah itu mungkin apa ya maksudnya mungkin bisa di apa namanya bisa dikomentari lah jurnal kami seperti apa Pak. Maksudnya apa ada yang kurang atau seperti apa. Terus eh, saya sudah mencoba untuk indeksasi di UAJ Pak 2 kali Pak tapi 2 kali itu ditolak Pak. 2 kali Pak. Yang pertama itu terkait ini Pak terkait apa yang terlupa saya ini Lisensi. filenya. Iya Pak terkait lisensi. Ini terkait ini Pak. Terus saya buka ininya Pak ya. Emailnya. Iya kita terkait lisensi kalau nggak salah Pak ya saya lupa. Terus yang kedua itu terkait itu Pak indeksasi. Jadi waktu itu terindeksasi yang ini Pak ya apa ya terindeksasi IP indexing. Nah itu di apa ya komentarnya itu dia itu kayak ditolak gitu Pak maksudnya saya nggak tahu mungkin indexing yang di blacklist mungkin Pak ya saya kurang paham juga Pak jadi 2 kali saya ngajuin 2 kali juga ditolak Pak gitu seperti itu nah mungkin bisa apa ya sebelum saya ngajuin apa untuk agitasi nanti rencananya itu bulan Agustus tuh sudah 2 tahun Pak untuk ISSN mungkin bisa dikomentari lah Pak untuk jurnal saya Pak yang masih baru sih Pak gitu, gitu Pak itu aja Pak dari saya Pak. Oke, oke. Ye, ta- tadi mau saya sambung dulu Pak Yusuf ya soal Monggo akreditasi silakan. dan reakreditasi tadi. Nanti sambil menjawab Pak Saifuddin dari Aceh. Jurnalnya apa Pak namanya Pak? Punya saya Pak ya. Ini Tadi sudah saya ini Pak, sudah yang mau di dikomentari di jurnalnya. chatting Pak, di chatting Pak, Hah? di chatting Pak saya nih Pak Petrus ini apa? Sorry, sorry. Pak Petrus apa jurnalnya? jurnal pengabdian masyarakat profesi guru Pak, jurnal pengabdian gitu Pak, Apa? jurnal Saya nggak jurnal dengar ya. jurnal pengabdian masyarakat profesi guru. Linknya saya chat, anu Pak, di saya chat Oh, di ini ya chatting Pak. Ya, jurnal FKIP Unmul ini ya. mungkin juga bisa buat mungkin ada yang kurang atau apa Pak. Nanti sebelum saya ajuin untuk akreditasi ini rencananya tahun ini sih Pak. Halo Pak Mubaidi, sepertinya terputus. Jadi sebelum kita lanjut ke Pak Mubaidi, Pak Petrus di RCI juga ada layanan supervisi. Jadi nanti Hmm. layanan supervisi itu bisa dimanfaatkan untuk bedah jurnalnya Pak Petrus. Apakah jurnalnya nanti apa saja kekurangannya nanti akan bisa dibantu untuk prepare ke submit Arjuna ataupun untuk indexing yang lain. Jadi nanti bisa bisa Itu dikulik harus secara mendalam gitu. beranggota kah Pak atau bagaimana Pak ya? Ya, bisa daftar dulu sebagai anggota, nanti bisa koordinasi dengan pengurus wilayahnya, mungkin di Kalimantan nanti bisa ngobrol. Ketua umum kan dari Kalimantan nanti bisa. Link supervisinya ada di
Oh apa iya. namanya di chat Pak, nanti bisa di apa dieksplor lagi. Sebelum Pak Mubaidi menjawab, kami persilahkan untuk Muhammad Hoirul. Pak Hoirul, silahkan Pak Hoirul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dengar suara saya, ya, Pak? Agak keras sedikit Pak. Oke. Ya, Cukup. siap, Pak. Ya, mau tanya perihal eh, akreditasi ya. Kemarin kan kita sudah mengajukan 3 akreditasi. Memang satu yang tidak lolos tes evaluasi, Pak. Terus lah, tadi kan juga sempat dibahas tentang penamaan jurnal lah. Kami juga baru membuat jurnal namanya itu Magistra Fitri, tapi ada jurnal Magistra Hukum, Pak. Itu nanti pengaruh enggak di eh, akreditasi. Terus ketika juga ini apa, satu terbitan yang harusnya minimal 5, kita menerbitkan sampai 15 itu tidak sesuai, enggak, maksudnya tidak teratur itu pengaruhnya di mananya, Pak? Itu yang kedua. Yang terakhir itu Pak, kita kan juga punya jurnal di Deskofi ataupun DKV. Lah, pengelolanya itu kan sudah meninggal. Kita itu mencari akun Arjunanya itu kesulitan. Sudah coba email itu tidak ada balasan dari Arjuna. Itu ada trik ataupun solusi yang paling cepat itu bagaimana ya, Pak? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Oke, sebentar saya keep dulu. Silahkan Pak Saifuddin dari Aceh. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Eh, Pak Mubadi ini izin menanyakan sedikit. Jadi kami ada kasus saat pengajuan akreditasi. Jurnal yang kami ajukan itu keluar ISSN-nya bulan Agustus, tapi dalam SK ISSN-nya berlaku untuk edisi Juni. Eh, Saat kami ajukan di bulan April itu harusnya kalau kita lihat dari segi edisi sudah memenuhi 2 tahun. Tapi karena tanggal pada SK-nya belum sampai 2 tahun sehingga ditolak Dex evaluasi dokumen. Jadi pertanyaannya, dia pedomannya kemana Pak? Apakah bisa di pedoman seperti yang tertulis dalam SK? Sama satu lagi Pak, kalau jurnal itu dari yayasan, untuk penerbitan ISSN-nya, itu ada apa katanya harus ada KLBI Pak ya. Itu kurang paham. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Pak Mubaidi. Ya, tadi mohon maaf. Sinyalnya kok apa wifi di rumah tiba-tiba mati ini tadi harus pakai handphone. eh Tadi pertanyaannya bagaimana, Pak? Mohon maaf, Pak Yusuf. Oke, yang pertama terkait dengan status jurnal. Tadi Pak Saifuddin menjelaskan kalau misalkan beliaunya keluar ISSN-nya. Mhm. Tapi ada ada problem terkait kondisi eh, artikel yang di apa ya edisi yang di approve sama pihak ISSN-nya itu. Hmm. Terus kemudian yang kedua terkait eh, KLBI ya Pak ya, kalau nggak salah, Ya Hmm. Pak ya. terkait izin izin yayasan ya. Ya. Eh, Iya ya. Kemudian sebentar, tadi Pak Hoirul juga menanyakan beberapa hal terkait penerbitan eh, mengenai bagaimana pe- sebentar,
jaringan saya juga sepertinya Ya, terputus. ngadat. Oke. Anu, Itu oke. dulu Pak, itu dulu Nggih, Pak. nggih. Atau itu tadi anu apa Pak Saifuddin ya. Eh, itu memang kalau untuk pengajuan EESSN, setahu saya memang harus punya legal standing. KLB itu kayaknya apa harus menyatakan SK Kemenkumham. Nah, saran saya kalau nggak pengen ribet itu ada beberapa jasa-jasa itu ya, pembuatan PT ataupun CV. Kenapa? Nanti pe- kalau jenengan mau apa? Kalau bapaknya mau mendaftarkan ISSN itu harus ada surat pernyataan, surat tugas juga kayak gitu. Nah, itu yang menugaskan adalah ketua ketua yayasannya atau ketua apa PT-nya atau pimpinan CV-nya. Karena kalau nggak punya itu dan CV-nya harus terdaftar di Kemenkumham, harus menyertakan itu juga legal standing CV dan PT-nya. PT sebagai penerbit. Kalau nggak gitu itu nggak diterima, biasanya nggak di-approve. Kalau kendala tadi ya biasanya memang ISSN tidak berlaku mundur gitu Pak. Apa semisal pengajuan ISSN-nya di nomor 2. Jadi otomatis yang nomor 1 itu tidak include dalam ISSN. Yang dihitung adalah yang terdaftar oleh ISSN-nya. Makanya Oh, tidak seperti include ya saya Pak ya? Heeh. Maka seperti saya sarankan tadi, kalau mau bikin jurnal baru, ajukan sebelum dipublish nggak apa-apa. Tapi harus sudah Oh lengkap ya, naskahnya minimal 5, ada dewan editornya, terus apa, ada sampulnya. Nah itu kan yang diupload seperti itu. Nah, ada ya daftar Pak, ya Pak. isi, ada daftar isinya. Daftar isi jurnal. Jadi jurnalnya di layout seperti ya kayak jurnal cetak dulu gitu. Nah, itu di-upload, didaftarkan EESSN itu bisa. Itu nggak masalah, itu sudah bisa. Nah, tapi kendalanya sekarang saya harus jujur, Perpusnas itu sih agak agak beda ya sekarang itu kendalanya lama itu. Ya beberapa teman jurnal baru itu sampai 4 bulan ini itu punya kampus itu bukan CV. Itu 4 bulan belum keluar ini. Sudah ada 2 atau 3 jurnal yang kami dampingi itu. Ya, ya itu Pak. Ya, Terus ya terima kasih Pak. Ya, terima ya kasih. eh, apa lagi Pak? Nanti tadi Tadi yang sempat terputus itu perbedaan akreditasi sama RE, Pak. ya akreditasi sama RIK. Terus tadi ada yang ini saya sudah ngajukan minimal 1 tapi kok ditolak harus minimal 4. Nah, itu bisa jadi gara-gara pas pengajuan reakreditasi itu sudah kelewat apa masa reakreditasinya. Nah, itu makanya harus dilihat di sertifikat akreditasinya. Itu sampai volume berapa? Semisal volume 1 2026. Berarti minimal jenengan mengajukan itu volume 2 volume apa tahun 2025 nomor 2. Kalau itu 2 kali terbitan. Kalau jenengan kelewat sampai kok Pak mengajukannya volume 1 nomor 1 apa volume 2026 nomor 1 itu biasanya kadang-kadang ada asesor yang menganggap itu sudah terlewat. Sehingga kalau sudah terlewat dianggap pengajuan baru. Kalau pengajuan baru ya berarti harus minimal 4. Itu sudah ada banyak teman-teman tidak lolos disevaluasi kurang mewanti-wanti itu. Nah, ini biasanya kadang-kadang pergantian. Ini kampus-kampus negeri atau kampus ini terkait SK itu pergantian editor gitu kadang-kadang ya kan. Terus kurang memahami ini terus Pusing pengajuannya lagi. dimepetkan. Nah, maka saran saya seperti saran saya tadi kalau pengajuan reakreditasi ya itu minimal itu bikin 1 tahun lah, 1 tahun sebelum Ah, uh, satu satu tahun tahun sebelum sebelum apa? habis masa. Nah, Bentar ya. benar ya. Nah, ya tidak. Nah,
Suara saya terdengar nggih? Nah, Terdengar, terdengar. eh, ya, eh ya jadi 1 tahun sebelum kalau terlewat itu pasti akan dianggap akreditasi baru. Kalau akreditasi baru ya berarti harus mengajukan minimal empat. Kalau 2 kali terbitan berarti 4. Tadi ada juga pertanyaan, kalau dalam satu volume eh, dalam satu volume itu berarti 1 tahun itu 4 kali itu bagaimana cara eh, mendaftarkannya? Tadi kan ada pertanyaan itu juga pertanyaan bagus ya. Nah, tetap 4 deh, tetap 4. Nah, kalau 4 saran saya karena yang dihitung itu sebenarnya 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir. eh, Saran saya tetap mohon maaf, kalau 4 berarti yang diajukan 8 kali, 8 kali ya. Kalau kalau karena yang hitungannya itu 2 tahun. Jadi karena sesuai dengan ISSN-nya jenengan itu terbit berapa kali? Kalau terbit 4 kali berarti kalau 2 tahun 8 kali. Jadi yang didaftarkan 88-nya seperti itu. Nah itu tergantung masa jenengan itu kapan dibukanya Arjuna. Tapi kelihatannya pasti lebih dari 8 nantinya. Kenapa ya? Umur ISSN itu kan mengikuti mengikuti jumlah terbitan itu. Nah, jumlah terbitan itu kadang-kadang nggak nggak tepat kayak kita. Nah itu tadi seperti kasusnya Pak tadi, bapaknya tadi, eh, yang saya ajukan semisal volume 1 nomor 2, akhirnya yang volume 1 nomor 1 tidak include di apa, tidak include di ISSN, tidak diakui, sehingga eh, nomor satunya itu akhirnya menurut ISSN itu volume 1 nomor 2. Ya seperti itu. Itu memang resiko ya. Maka ya tadi memang harus ada strategi yang ngakali itu. Yang diakui ya seperti itu aturannya, seperti kita harus ikut. Nggih. Ada lagi mungkin Pak Yusuf. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin menginformasikan Bapak Ibu, peserta Tadarus Jurnal sudah dicantumkan untuk link absensinya dan juga sertifikat. Nanti insya Allah rekaman ini dipublis di channel YouTube-nya RJI. Dan untuk Bapak Ibu yang non-member RJI, eh, bisa bergabung dengan RJI dengan berbagai macam pelayanan yang bisa dimanfaatkan, mulai dari langganan DOI sampai eh, pendampingan jurnal untuk terindeks eh, nasional maupun internasional. Jadi Bapak Ibu bisa membuka website relawan jurnal, nanti bisa dikepoin layanan-layanan yang ada. Setelah itu nanti akan direspon oleh admin supaya nanti pertanyaan dan juga apa keperluan dari Bapak Ibu pengelola jurnal bisa di cover. Kita lanjutkan dari Pak Hoiron. Silahkan Pak Hoiron, eh, bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Sulaiman ya, saya mau bertanya mengenai gambar Pak. Karena kalau gambarnya blur kan bisa mengurangi nilai dari akreditasi. Yang mau saya tanyakan, misalnya ada gambar grafik apa, yang ribet. Nanti kalau kita screenshot, taruh di draft artikel atau artikel, nanti itu akan blur kan Pak? Kalau Ya, pasti gambarnya blur. besar. Nah, sedangkan kalau kita pakai sesuai yang hasil kita screenshot, gambarnya tidak akan bisa terbaca kalau tidak di zoom. Nah, sedangkan gambar yang bagus itu bisa terbaca tanpa di zoom di file naskah artikel. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah kita pak suruh manual author untuk menggambar gambar grafik atau yang ribet itu supaya nanti gambarnya jelas dan bisa terbaca teks atau kalimat yang ada di dalam gambar tanpa di zoom, dan atau Pak
Sulaiman mempunyai tips dan trik untuk membuat gambar grafik yang agak ribet supaya gambarnya jelas, bisa terbaca tanpa di zoom. Sekian, terima kasih Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ah saya langsung jawab ya Pak Yusuf. Monggo, monggo. Eh, untuk gambar ini memang beberapa kendala ya, tetapi lebih baik kalau bikin gambar itu langsung ini biasanya kadang-kadang teman-teman itu kalau SLR ya biasanya SLR pakai fast viewer lah gambarnya kecil terus di screenshot ya kan di, dipindah ke Word. Nah, ketika dipindah ke Word, di PDF kan pasti blur. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa AI ya, AI yang bisa membantu menjernihkan gambar itu. Itu bisa digunakan. Itu saran saya. Memang ada beberapa gambar grafik itu bisa dibuat langsung semisal di Word atau di Corel. Kalau di Corel pasti tajam lah, karena Corel pasti ya. Tetapi nanti resikonya kalau di dari Corel dipindah langsung ke ke Word itu apa ukuran ukuran filenya pasti besar. Nah, kalau ukuran besar lebih dari 2 MB tidak bisa diupload kadang-kadang di OJS. Itu juga jadi masalah lagi, ya kan? Nah, memang ini tricky sekali, Bapak. Kalau menurut saya gambar itu memang ada beberapa sekarang banyak aplikasi sih, aplikasi AI yang bisa menjernihkan atau membuat grafisnya itu lebih apa ya, secara grafis itu menjadi lebih tajam lebih jelas. Nah, itu nggak apa-apa digunakan. Nah, itu kan bisa jenengan dicantumkan di beberapa di ketentuan AI Generation Policy. Nah, itu generatif AI Policy itu cantumkan boleh digunakan AI, AI digunakan untuk membantu semisal penjernihan gambar, untuk proofread itu nggak masalah. AI itu kan termasuk ini ya, termasuk proofread itu bisa menggunakan apa? Pakai Paperpole, pakai Grammarly itu AI ya. Itu jangan lupa itu AI juga. Jadi itu cantumkan juga di jurnal ketentuan policy atau kebijakan jurnal penggunaan AI. Jadi AI digunakan untuk membantu beberapa hal tersebut. Jadi AI bukan untuk menganalisis, bukan untuk membuat narasi, bukan untuk eh, apa eh, hal-hal yang bersifat fabrikasi data dan kawan-kawan. Tapi AI digunakan untuk membantu semisal tadi apa peneng- apa ya bahasanya editing gambar atau editing apa eh, kualitas gambar, kualitas tabel dan kawan-kawan itu nggak masalah. Nah, jadi sekarang itu mudah sekali. Itu yang penting cantumkan saja dalam policy atau kebijakan dalam jurnalnya itu ada ketentuan boleh digunakan AI untuk membantu dalam artian hal-hal yang tidak berbau substantif atau berbau data. Maksudnya data itu membuat data, mengumpulkan data dan kawan-kawan. Ya kalau AI kayak Python dengan memang perlu ya digunakan untuk data, tapi yang tetap yang menerjemahkan, yang menafsirkan data tetap manusianya. Itu harus nggak apa-apa. Nah, penajaman soal penajaman tadi kalau kita nggak punya ilmu ilmu apa ilmu editing gambar dan kawan-kawan memang sulit itu. Nah, saran saya ya nggak apa-apa gunakan AI untuk itu banyak sekarang AI yang seperti itu. Oke, eh, monggo Pak Yusuf saya. Terima kasih Pak Mubaidi. Ini ada beberapa pertanyaan setelah saya cek di chat, siapa tahu eh, jangan sampai terlewat gitu maksud saya. Oke. Ini terkait Mitra Bestari. Mohon izin Pak bertanya terkait reviewer internasional. Kebetulan kami mencantumkan
teman kami asal Indonesia yang sedang kuliah atau kerja di kampus luar negeri. Nah, untuk hasil reviewnya memang masih menggunakan bahasa Indonesia. Apakah untuk itu tetap meminta mereka membalas hasil review dalam bahasa Inggris? Terima kasih. Itu Pak. Eh, s- Silahkan Pak Mubaidi. Oke, sepertinya Pak Mubaidi eh, terjadi gangguan. Kita tunggu beliaunya untuk bergabung kembali. Untuk Pak Petrus tadi sudah punya gambaran ya Pak ya terkait apa namanya akreditasi dan juga indexing di layanan RCI. Iya Pak, tadi saya sempat ini sih Pak. Mohon maaf, tadi eh, keluar tiba-tiba. Oke, suara saya terdengar nggih? Eh, Eh, Terdengar Pak Mubaidi. Oke, pertanyaan saya, artikel yang direview itu apakah berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia? Kalau artikelnya berbahasa Indonesia, dikomentari pakai bahasa Indonesia, oke. Nah, tapi kalau berbahasa Inggris terus dikomentari pakai bahasa Indonesia, yang tidak oke. Nah, saran saya kalau kalaupun apa itu yang paling konsisten itu yang paling penting itu kalau menyesuaikan artikelnya. Nah, makanya itu tugasnya editor in chief. Kalau di jurnalnya menyatakan artikel yang diterima adalah berbahasa Inggris, maka pastikan sebelum direview artikelnya itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau di ketentuan jurnalnya menyertakan, semisal kayak jurnal saya menyertakan jurnal menerima artikel berbahasa Inggris, Indonesia dan Arab. Nah, maka saya editor in chief menugaskan kepada section editor. Nah, section editor ini bertugas memilihkan yang sesuai dengan artikelnya. Selain substansinya ya, keahlian substansinya. Tetapi juga disesuaikan. Semisal, oh ini berbahasa Inggris, saya lempar saja ke reviewer internasional. Toh jangan gini, reviewer internasional tuh jangan sering-sering banyak gitu, enggak. Maksudnya gini, reviewer internasional kok mereview sampai 4 kali dalam 1 tahun itu kayaknya tidak masuk akal. Yang masuk akal itu ya 1 tahun 1 kali gitu saja. Jadi jangan terlalu sering-sering, biar itu terlihat real gitu. Kalaupun temannya sangat relawan sekali, sangat altruis gitu, sangat sangat senang mereview ya nggak apa-apa. Tetapi konsisten saja. Kalau berbahasa Inggris ya reviewnya berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Indonesia ya berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa Arab reviewnya pakai bahasa Arab. Udah itu yang paling penting. Ya, yang paling enak, yang paling sering kita temui itu ketika guyonan sama asesor-asesor lah. Ini review kok apa artikelnya berbahasa Inggris, yang review orang Indonesia, nge-reviewnya pakai bahasa Indonesia. Lah itu kan nggak konsisten. Nah, mitra bestari itu jangan dibayangkan harus dia selalu bekerja, enggak. Minimal 1 kali, 2 kali bekerja itu sudah dianggap mitra bestari dan sudah bisa dicantumkan eh, di editorial board itu sudah bisa. Nah, memang ada ini ya perbedaan di DOAJ sama Sinta dan Scopus ya. Kalau Sinta itu editor dan reviewer harus dipisah ininya kolomnya kolom websitenya itu. Tetapi kalau di DOAJ itu malah justru harus dijadikan satu editor dan reviewer jadikan satu halaman. Nah, ini makanya saran saya kalau mengajukan DOAJ dan Sinta jangan bersamaan lah. Ada jedanya. Kenapa? Karena kadang-kadang itu kita mengikuti maunya DOAJ ada seperti ini dan
kalau Scopus sih tidak terlalu mempermasalahkan itu ya, tetapi kalau DOAJ kadang-kadang mempermasalahkan. Nah ini kolom reviewernya reviewernya kok nggak ada gitu, apa tidak ada di bawahnya dalam satu. Sedangkan kalau di Sinta sangat melarang reviewer itu dalam satu kolom, dalam satu halaman gitu loh, itu nggak boleh kalau di Sinta. Harus punya halaman terpisah, editor sendiri, reviewer tersendiri. Nggih, itu itu sih menurut saya. Oke. Eh, Terakhir ini Pak, ada yang resen Pak Ishak. Silakan Pak Ishak. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Mohon izin melanjutkan yang pertanyaan tadi Pak, yang terkait reviewer internasional itu sudah clear sih. Nah, yang saya mau tanyakan lagi Pak, ini kebetulan kami juga tahun ini terakhir akreditasi, kan kebetulan kami mengelola 2 jurnal Pak. Yang satu mm, Sinta 4, satu Sinta 5. Yang Sinta 4 berakhir Juni 2026. Nah, publikasinya itu di Februari, Juni, dan Oktober. oh ya 4 kali ya berarti ya. Tiga Pak. Oh 3 kali. 3 kali. Nah, misalnya dari Arjuna terbuka bulan April. Mm-mm. Apakah kami boleh mengajukan yang Juni, tapi on progress gitu Pak? Karena biasanya kan dari Arjuna itu lama ya baru Nah, diperiksa. Nah, kalau misalnya Juni, tapi kami akan proses memang mulai dari bulan April itu. Karena kebetulan ah, pernah yang daun impress yang, gitu berarti, in progress atau impress gitu ya. iya Pak, karena kebetulan yang awal tahun kemarin server kami down, jadi memang agak Hmm. telat untuk pemrosesan Februari. Jadi kalau mau diajukan pasti turun. Kemudian Hmm. yang jurnal satunya yang Sinta 5, mereka kemarin nilainya nanggung Pak, 49,25, jadi kurang 6,75 Kurang untuk tujuh Sinta lima 4. lagi Ya, ya. jadi itu kita memang usahakan yang tadi yang mitra bestarinya kita minta teman-teman dari luar untuk gabung, dan kita sih berharap bisa naik. Cuma itu tadi kekhawatirannya, aduh kita sudah terlanjur menggunakan Hmm. itu tadi Pak. Eh, mereka membalas memang dengan bahasa Indonesia karena semua artikel kita masih dalam bahasa Indonesia Pak, walaupun menerima bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, Nah, berarti artikelnya berbahasa Inggris atau berbahasa berbahasa Indonesia? Indonesia Pak, masih Oh bahasa nggak apa-apa Indonesia. sebenarnya, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tetap berarti kan mitra bestarinya tetap dihitung anu itu. Tapi yang penting itu tadi konsisten. Kalau Iya. artikel bahasa Inggris, ya mitra bestari itu kan dihitung. Yang penting ada rekam jejaknya di OJS dia bekerja gitu. Nah gitu. Nah selain itu gini, tadi pertanyaannya bagus ya. Apakah in-press atau in progress itu boleh diajukan? Kalau menurut saya nggak boleh, Pak. Itu pasti ditolak. Itu pernah saya seperti itu ditolak. Nggak boleh pengajuan yang in progress, in press itu nggak boleh. Yang yang sudah ada saja. Nah, jangan takut Bapak kalau semisal tadi reviewnya terlewat tanggal dari anu nggak apa-apa. Tadi kan nilainya masih ada, masih ada. Yang penting genjot saja di substansi. Substansinya memang harus matang, gitu aja. Nah, Hmm. kita kejar di substansi. Substansi itu nilainya tinggi. Substansi itu nilainya tinggi. Jadi reviewnya harus misal review direview oleh reviewer yang yang punya kualifikasi minimal punya tulisan tadi. Terus eh, reviewnya substansi, bukan review ini. Kadang-kadang review teman-teman yang luar negeri itu saya beberapa yang kuliah di Indonesia ya, mohon maaf. Orang Indonesia yang kuliah di luar negeri maksudnya, itu kadang reviewnya bahasa terkait salah ketik, salah itu jangan. Itu kalau Ya, saya jadi editornya sebelum saya lempar ke itu bisa kita edit. Nggak apa-apa, kita hmm, edit itu hilangkan saja baik baik. yang berbau bahasa tadi dihapus. Tapi yang di review itu kan kalau minimal itu kan 5 sampai 6 hal ya. Pertama judul, kedua abstrak, ya kan? Abstrak itu sekalian apa ini kata kunci. Terus yang ketiga latar belakang, apakah latar belakangnya sudah menampilkan state of the art-nya, terus riset gap, terus tujuan penelitian. Nah, itu kan
penting itu. Terus metode, kalau dia imrat, kalau Indonesia itu kan imrat sekali. Kalau Sinta itu sukanya imrat, introduction, method, result, analysis and discussion, itu kan Iya, sukanya Pak. itu. Nah, kalau kebetulan memang jurnal saya nggak imrat, ya. Ada satu jurnal yang nggak imrat itu, jadi tidak ada metodenya. Nah, karena dia literatur review, lebih banyak literatur review. Nah, result atau ini apa hasil atau data, kalau ini harus konsisten. Kalau metodenya lapangan berarti hasilnya ya lapangan. Ada wawancara, kalau lapangan berarti ada wawancara, observasi dan ya ini yang kadang-kadang nggak muncul. Apa di substansi teman-teman itu apa pengelola itu kadang-kadang kan yang kualitatif itu kan nalarnya referen apa langsung dianalisis gitu, result sama discussion jadi satu gitu. Nah, yang terbaru itu Sinta, kalau Sinta dulu itu harus digabung apa result and discussion atau hasil dan pembahasan. Tapi yang terbaru saya bocorkan untuk substansi result sama discussion itu dipisah. Jadi temuan penelitian dan analisis itu harus dipisah. Itu nilai substansinya tinggi. Itu kayaknya sudah di kalangan banyak orang sudah tahu itu. Untuk tahun 2025 kemarin per 2025 itu substansinya itu dibuat seperti itu. Jadi result sama discussion dipisah. Nah, penyakitnya kita yang lama, kita pengelola lama itu terutama yang sosial humaniora itu kan result sama discussion jadi satu. Jadi result langsung dianalisis. Apa hasil temuan langsung dianalisis. Nah, saran saya itu dipisah karena penilaian terakhir seperti itu. Nah, saran saya juga, jadi jangan takut kalau merubah template ya. Merubah template itu nggak apa-apa loh Bapak Ibu. Yang penting konsisten setelah itu, tidak dirubah-rubah tiap tiap nomor dirubah. Jadi dirubah itu dalam rangka perbaikan, tidak semakin jelek, bukan karena tidak konsisten, tapi semakin bagus. Nah, dalam arti konsisten itu, oh kalau reakre kan lebih mudah ya, berarti nomor yang terakhir. Nah, kalau kalau yang kalau yang baru, semisal pengen dirubah ya dirubah semua aja. Nah, itu nggak apa-apa itu. Nah, nggak apa-apa itu gini, agar lebih terlihat konsisten. Nah, kemudian tadi jadi genjotnya itu diperbaikan di manajemen sama substansi, Bapak. Kalau saran saya seperti itu. Jadi banyak mitra yang terlibat. Nah, ini kadang-kadang ini saya mau tanya, Pak siapa? Saya lupa. Isak, Pak. Pak siapa? Isak. Pak Isan. Coba dibuka OJS-nya. Itu yang bekerja dalam satu artikel itu berapa orang? Satu artikel, satu managing editornya dulu, terus section editor, Enggak, yang terus di OJS itu di assign itu ada berapa orang? assign. Yang mana ya Yang Pak? di Bagian. Ya, di OJS itu kan ada Oh, editor, ada oh, jurnal editor, ada manager editor, itu oh, editor in chief, ada oh, jurnal editor, itu bisa oh, managing editor. ya, Nah, ada section editor, itu bisa iya betul. editorial board. Nah, itu Ya, harus di-assign semua, Bapak. gimana Pak? Dan Terputus. harus di-assign itu dimasukkan. Nah, itu kan kadang kan Oh, teman-teman kan nggak cuma yang kerja satu 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 editor atau dua editor saja. Nah, copy hmm. editor itu harus ada sendiri, ditambah proofreader. Nah, itu Oh, dia biar kelihatan di historinya. Nah, kejar saja di manajemen sama di itu insya Allah naik, Bapak. Jangan takut kalau keberkalaan itu kan nilainya 0,5. iya Pak. Jadi Kecil banget. Kalau jenengan manajemennya sama substansinya tinggi, udah itu nggak ada artinya nilai itu. Loh, saya itu pernah ngalami kayak gitu. Saya bukan apa. Ini tidak tidak melanggar etika ya. Tetapi ini harus kita dinamis gitu, dinamis dan jadi
dulu itu juga saya nggak tahu, oh gini-gini, ternyata semua harus bekerja dan terrekod gitu. Yang kerja cuma 3 orang pada waktu itu, ya jurnal manager, itu editor-in-chief. editor Kalau sama di anu itu ya, kalau di OJS ya 3.5 itu kan gitu kan. Nah, sama managing editor sama kadang-kadang cuma managing editor yang kerja sama section editor. Nah, ternyata section editor itu kan bisa banyak dari luar negeri, apa kita cantumkan guys editor juga, Hmm. guest editor. Lah itu kan bisa kita buat percakapan di discussion. Jadi guest editor itu kita kasih ini sudah revisi, nah, kita kasih tugas baca ulang dong. Nah, itu di discussion. Itu menambah nilai manajemen. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh teman-teman, bahwa discussion-nya lewat WA. Ya lewat WA oke lah, saya tahu kebiasaan orang Indonesia kalau nggak di WA, kalau lewat email kan lemot ya. Tetapi apa yang Bapak obrolkan di WA itu usahakan juga diobrolkan di discussion. discussion. Ya, tambahkan di discussion permintaannya apa, no apa. Nah, itu ada obrolan di situ, itu sudah sangat menambah oh ini ternyata manajemen, karena klaimnya pasti full apa eh, komunikasinya full OJS. Saya yakin seperti itu, karena nilainya tinggi, paling tinggi di Arjuna itu ya discussionnya itu percakapannya full OJS. Walaupun memang saya tahu secara prakteknya, kita tahu semua lah orang Indonesia kalau nggak di WA kan nggak dibalas. Kalau cuma lewat kalau cuma lewat email. Nah, tetapi discussion itu hidupkan. Termasuk juga kalau setelah mereview, selain diupload di request revision requirement, diklik itu, usahakan juga diupload di discussion permintaannya. Nah, itu menambah juga nilai dari manajemen jurnal. Itu pasti naik kalau seperti itu. Nah, itu terlibatkan beberapa semisal dalam satu artikel yang menangani 4-5 orang atau 6 orang sekalian production editor. Nah, ini yang kurang dimanfaatkan. Kadang-kadang cuma 2 saja, manager, jurnal manager sama jurnal editor. Kalau di OJS nggak ada editor in chief, adanya jurnal manager, jurnal editor, section editor, ya kan, copy editor, terus proofreader, layouter, sama production. Lah ini harus orangnya beda-beda akunnya. Nah, itu bisa menaikkan dari segi manajemen. Itu nilainya pasti tinggi. Manajemennya pasti nilainya tinggi. Gitu caranya. Oke, sedikit lagi, Pak. Ini soal Hmm. yang di-assign, berarti kita boleh menambahkan yang layout tadi. Jadi kan selama ini kalau di saya cuma ada editor, Pak. Tapi layout itu memang sendiri, tapi hanya masuk untuk, jadi editor itu hanya bekerja sampai memutuskan akan masuk ke copy editing. Setelah itu stop. Nanti yang bekerja di situ adalah layout editor sampai di production itu 1 orang lagi, Pak. Iya, harusnya Harus di-assign juga ya, Pak? di copy editor, di copy editing, di posisi copy editing itu harusnya ada 2 orang. Copy editing sama proofreader. Baik, baik. Terus Terima kasih itu banyak, juga Pak. libatkan penulis juga, penulis di-assign untuk melakukan copy editing itu bagus juga. Terima kasih banyak, Pak. Ini membantu, Oke. semoga naik Siap. akreditasinya, Pak. Ya, semoga naik akreditasinya lah. Nggih, saya kembalikan ke Pak Yusuf. Terima kasih Pak Mubaidi, karena keterbatasan waktu. Ini nanti insya Allah habis Hari Raya Idul Fitri, Jawa Timur nanti akan tur di kota-kota yang ada di Jawa Timur. Nanti kita akan undang Bapak Ibu untuk berpartisipasi langsung dengan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu pengelola jurnal.
Jadi nanti kita bisa copy darat untuk memfollow upi perkembangan penerbitan jurnal di Indonesia. Mungkin itu sebelum kami tutup, uh, kami minta bantuannya Bapak Ibu untuk on cam supaya kita bisa mengambil dokumentasi untuk kegiatan ini. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk on cam. Saya hitung ya untuk 3 atau 4 slide. Untuk slide pertama, kemudian untuk slide kedua, untuk slide keempat, ketiga, untuk slide keempat, terima kasih kami dari pengurus relawan jurnal Jawa Timur. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi